True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Jadi tiap kali saya berdiri dan boleh menyampaikan firman-Nya, saya tidak berani membanggakan apapun di dalam hidup saya tentang diri saya. Saya tahu siapa saya. Jikalau saya boleh berdiri kembali, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Dia. Dan saya sadar saya orang yang berhutang. Dan saya minta kasih karunia-Nya. Jikalau Tuhan mengizinkan dan berkenan, saya rindu mendedikasikan hidup saya untuk sebuah rencana dan panggilannya. Dan kita akan belajar satu hal tentang kehidupan. Tahukah dan sadarkah kita apa yang hilang ketika Adam jatuh dalam dosa bukanlah sebuah agama. Kita ini hidup di dalam sebuah negara yang terlalu suka beragama. Saya tidak anti agama tentunya, karena kita beragama juga. Tetapi mari kita pikirkan, apa agamanya Adam? Kalau Anda tidak punya, Anda tidak bisa kehilangan. Kalau Anda nggak punya handphone, Anda tidak bisa kehilangan handphone. Setuju? Kok diam semua? Ya. Adam itu kalau beribadah hari Jumat, Sabtu atau Minggu, Adam tidak kehilangan agama. Adam kehilangan sebuah hubungan. It's not religion, it's relation. Dan akibatnya Adam kehilangan kehidupan. Ketika manusia diciptakan, dia diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Saya bisa melihat bahwa malaikat diciptakan di alam sorgawi, binatang diciptakan di alam kelihatan adalah bumi, dari tanah. Dan seringkali kita setiap kali ada pemakaman, kita diingatkan bahwa manusia dari tanah kembali kepada. Tetapi saya dapatkan bahwa manusia tidak hanya dari tanah. Sebab kalau manusia dari tanah, maka tidak bedanya dengan dia dengan binatang. Saya bersyukur Alkitab menyingkapkan. Yang pertama, manusia dari tanah adalah dari alam kelihatan. Tetapi yang separuhnya, ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menghembuskan. And God is a spirit. Sehingga manusia adalah satu-satunya makhluk yang bahannya separuh dari bumi dan separuh dari surga. Setuju? Sehingga mereka adalah, they are spiritual being. We are spiritual being. We are not human being with the spirit. Kita ini adalah makhluk roh. Manusia itu sebenarnya originally dia itu amfibi. Bukan darat dan air, tapi sorga dan bumi. Dia diciptakan dengan sebuah kemampuan untuk connect dengan sorga, dan sekaligus untuk connect dengan bumi, sekaligus dia connect dengan sorga. Sebelum jatuh dalam dosa. Dan dia memiliki 3 pilar kehidupan. Yang pertama adalah keserupaannya, segambarnya, sesuatu yang ilahi yang ditanamkan, sehingga manusia bukan hanya menerima berkat dan kasih, the act of love, tetapi the manifestation of love. Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan.
Ingat, untuk masuk surga salah satu syaratnya nggak boleh jaim. Angkat tangan. Oh ya, saya juga pernah angkat tangan juga. Saya tidak tahu kepada siapa Anda jatuh cinta. Tetapi satu hal yang saya bisa pastikan, Anda pasti jatuh cinta kepada manusia. Kok diam semua, kok nggak ada yang ketawa ya? Amin. Kenapa? Think about it. Anda tidak bisa jatuh cinta kepada makhluk lain. Anda nggak bisa jatuh cinta kepada kucingmu, anjingmu, sekalipun dia lucu, dengan terwelu atau kelinci. Mohon maaf kalau ada keluar Jawanya, ini orang Jawa soalnya. Anda hanya bisa jatuh cinta kepada manusia. Kenapa? Segambar. Tuhan mengasihi semua makhluk, setuju? Tapi Tuhan hanya jatuh cinta kepada manusia. That's the point. Dia bukan hanya memberkati, dia menyatakan kehadiran. Ini originally manusia. Pilar yang kedua adalah mandatnya. Dia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Pilar yang ketiga, dia diberi wilayah hidup. Singkat aja, ini. Dan manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak kehilangan agama, dia kehilangan kehidupan. Banyak orang hidup tapi tidak menemukan kehidupan. They just living but never have life. Life is not just having an activity. Hidup bukan sekedar memiliki dan beraktivitas. Life is about love, meaning, dignity, purpose. Yesus datang bukan sekedar membawa agama baru. Yesus datang supaya Anda menemukan kehidupan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. That you may have life. More, lebih daripada hanya diampuni dosanya. Lebih. Supaya Anda menemukan kehidupan. What is lost when man fall in sin? Apa yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa? Banyak orang hidup tapi tidak menemukan kehidupan. Mereka sekedar hidup. Hidup bagaikan sebuah kanvas kosong untuk kita lukis menjadi sebuah lukisan. Sebagian orang membiarkan kanvas itu kosong sampai akhir hidupnya. There is no story. Tidak ada ceritanya. Sebagian lagi mencoret-coret tapi tidak ada artinya. Ada sebagian orang beraktivitas begitu sibuknya dan dia tidak tahu apa yang terjadi dan dia sedang melakukan apa. Banyak orang hidup seperti tertidur. Lahirnya tidur, besar tidur, kerja tidur, menikah juga tidur, punya anak juga tidur. Kapan bangunnya? Setelah dia meninggal. Orang Jawa bilang, "Loh, aku is mati toh." Tapi semuanya sudah terlambat. Spiritual artinya you are wake up. Anda sadar ketika Anda hidup. Anda tahu siapa dirimu, mengenal Tuhannya. Sebagian mencoret-coret, sehingga bukan lukisan yang terjadi, tetapi coretan. Sebagian lagi mulai melukis, tetapi karena sesuatu hal, karena satu pengkhianatan atau satu aniaya atau sesuatu yang melukai hidupnya, sehingga dia berhenti melukis. Ada orang yang berhenti melayani. Ada orang yang patah semangatnya. Ada orang yang menjadi tawar hati. Aku sudah berbuat semuanya, ternyata orang tidak pernah menghargai saya. Ada orang-orang yang patah. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang mengenal Tuhan, dia akan terus melukis bersama Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya sebuah lukisan tercipta. Siapa yang mau punya lukisan? Angkat tangan.
untuk kita bawa buat persembahan bagi Tuhan. Amin. Jangan berhenti melukis. Make history, buat sejarah. Apa itu sejarah? History. History itu Anda pisahkan. His story. Apa itu? Ceritanya dia. God's story in your life. Satu hari, seorang hamba Tuhan yang dikenal namanya Jack Hayford. Apa yang kau inginkan di dalam hidup ini untuk engkau memberikan sebuah warisan kepada generasi? Apa yang kau ingin lakukan untuk memberikan sebuah warisan atau kenangan atau memorial atau monumen buat generasi setelahnya? No. I think just live faithfully before the Lord. Aku ingin setia sama Tuhan. I just want to be a treating. Saya belajar dari ini, saya coba jabarkan. Ini saya cuma dapat kalimatnya aja, tapi tiba-tiba saya dapat inspirasi. Yang saya sebut 3G. Yang pertama, I want to be genuine. Saya ingin menjadi asli. Genuine. I want to be generous. And I want to be gracious. Kalau saya genuine, saya akan menemukan diri saya. Kalau saya generous, saya akan senantiasa memberi. Kalau saya gracious, dan saya memberikan satu ruang gerak yang dimana orang tidak memberikan ruang. Kita akan mulai dari yang genuine. Ada sebuah ayat dalam Matius 16 ayat 25. Mari kita buka. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia apabila ia kehilangan nyawanya? Betul? Saya ingin lihat dengan sisi yang lain. Banyak orang menafsir, apa gunanya orang memperoleh dunia kalau dia nggak masuk surga? Itu benar. Tetapi saya menyoroti satu hal yang lain. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan dirinya? Stephen Covey mengatakan salah satu hal yang terpenting dalam hidup adalah menemukan diri kita. Yesus datang supaya Anda bukan hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Apa yang diberikan, yang dibawa oleh Injil Kerajaan Sorga yang tidak bisa diberikan oleh agama adalah sebuah perjumpaan. Dan ketika seorang mengalami perjumpaan by the Holy Spirit, dia tidak hanya menemukan Tuhan, tetapi dia akan dibawa untuk menemukan dirinya sendiri. Siapa saya sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Siapa saya yang seharusnya? Kisah Musa mengajarkan kepada iman tidak hanya membawa orang selamat, lebih daripada itu. Bukan hanya membawa Anda mengalami Tuhan. Berikutnya Anda dibawa untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya. Bukan kata orang, bukan kata dirimu, tetapi kata Tuhan. Karena iman Musa menemukan dirinya di tengah-tengah dia menjadi pangeran, bahwa dia tidak lahir untuk menjadi pangeran Mesir. He was not born to be a prince of Egypt. He was born to be a man of God. Kursi itu bisa saya buat pijaan untuk memperbaiki lampu dan berhasil. Kalau saya jago kungfu, kursi itu bisa buat saya bisa buat pukul orang dan berhasil. Sukses loh. Orangnya pingsan. Tapi kursi itu sesungguhnya dia tidak dibuat untuk mukul orang, bukan untuk buat pijaan. Sesungguhnya kursi itu dibuat untuk duduk. Anda harus tahu untuk apa Anda lahir.
Yesus datang supaya Anda melalui Roh Kudus menemukan dirimu. To be genuine. Haleluya. Musa, mungkin orang bertanya apa hasilnya? Mimpin bangsa Israel tapi dia sendiri gak masuk. Musa adalah potret orang yang berhasil. Karena dia sudah menggenapi seluruh rencana Tuhan. Dia sudah berada di mana dia seharusnya. Dan yang terakhir, yang terpenting, dia sudah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan generasi berikutnya mengenang dia sebagai man of God, not the prince of Egypt, pangeran Mesir. Kuburannya bukan di piramid sana. Kalau Musa memilih jadi pangeran Mesir, hari ini kuburannya di piramid bersama Fir'aun itu. Dan tidak pernah tertulis di dalam sebuah kitab. Setuju? Musa meninggalkan sebuah jejak tapak keabadian buat generasi berikutnya. That is life. Berikutnya, saya akan tunjukkan. Anda pernah kenal dia? Ada orang cantik tidak berkarisma. Ada orang berkarisma nggak cantik. Tapi orang ini cantik dan berkarisma. Siapa dia? Putri Masako. Dia seorang anak diplomat dan dia cum laude. Lulusan Harvard University, menguasai 5 bahasa. Karena kecantikannya dia dilamar oleh Pangeran Naruhito. Berikutnya, Anda bisa lihat. Dan sejak itu dia mengalami stres berat. Sampai berbulan-bulan tidak keluar dari rumah. Pernah dengar? Ada satu problem, anaknya keluar bukan pria tapi wanita. Sampai peraturannya dirubah, kaisarnya boleh wanita di Jepang. Dia punya suami cukup baik, ganteng lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia harus berhadapan dengan tradisi kekaisaran Jepang. Mohon maaf, di mana wanita tidak lebih hanya penerus keturunan. Dia seorang yang intelijen. Dia mewawancarai Clinton, Presiden Clinton. Dia going around the world sebagai stafnya PBB. Tapi ketika dia jadi permaisuri, dia nggak bisa kemana-mana. Ini satu contoh buat saya, paling tidak. Saya ikut menyayangkan hidupnya. Ini orang, dia punya kedudukan, hartanya tentu saja lebih besar, tapi dia kehilangan dirinya. Anda bisa bayangkan? Apakah dia berbahagia? Tidak. Anda lihat kerut wajahnya. Ini orang umurnya 37-36. Jepang itu teknologi kecantikannya luar biasa loh. Kalau dia sebagai permaisuri mau facial treatment model apa aja boleh. Anda lihat mukanya lebih tua dari dari umurnya. Ini loh yang dimaksud Yesus. Apa gunanya orang memiliki kalau dia kehilangan diri? Anda harus menemukan dirimu di dalam dia. I want to be genuine. Ketika saya mengalami sebuah perjumpaan, kira-kira 12 tahun yang lalu, di tengah krisis hidup saya bukan pelihat, saya itu pemikir. Saya ini mantan dosen. Saya dulu bekerja di yayasan. Di tengah-tengah krisis hidup saya, jam 3 pagi, Tuhan hadir. Dan dia menyapa saya. Tuhan Yesus itu bukan cerita, dia sungguh ada. Nanti saya akan kembali ke situ. Dan sejak itu, saya merasakan sebuah heavenly realm, sebuah dimensi sorga. Dan saya mulai secara bertahap menemukan diri saya. Setiap orang yang spiritual, dia akan menemukan siapa dirinya. Dan kebahagiaan, happiness is a product of wholeness. Kebahagiaan itu produk dari sebuah keutuhan diri. Dan keutuhan diri itu sebagai produk dari orang yang menemukan identitas diri dan dipenuhi. Kenapa Putri Masako tidak berbagi? Uangnya lebih banyak, kedudukan
kedudukannya lebih tinggi karena dia kehilangan dirinya. Burung di udara, ikan di laut, mana yang lebih baik? Semua baik, semua. Kalau Anda ikan, berenanglah di laut, jangan terbang. Kalau Anda burung, jangan selolop, jangan nyelam. Temukan dirimu. Tuhan itu gak suka seragam. Anda lihat alam ini penuh dengan keanekaragaman. Amin. Temukan dirimu. Ketika orang, kapan Anda menemukan dirimu? Ketika Anda berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidup. You will know who you are. Kisah anak yang hilang mengajarkan kita, setelah anak itu diterima, dipeluk oleh bapaknya, ya, berarti diampuni dosanya. Bapak tidak berhenti sampai di situ. Bapak mengenakan apa? Jubah. That's your identity. That's your being. That is your true self. Dan Anda akan enjoy. You will taste. Anda akan menikmati diri. Dan ketika Anda menemukan dirimu, Anda akan menemukan misimu. Amin. Banyak orang bicara misi, tetapi misi yang sejati tidak akan pernah lahir kecuali orang menemukan identitasnya. Ketika Musa menemukan identitasnya, dia tidak lahir sebagai anak putri Firaun, dia sebagai man of God. Ayat berikutnya, dia dikatakan dia memilih menderita bersama umat Tuhan. Misi. Ibrani 11 ayat 25-26. Hidup adalah sebuah transformasi. Kerajaan sorga bukan hasil, tetapi potensi. Kerajaan sorga itu seperti benih, bukan pohon. Kapan biji itu jadi pohon? Berikutnya, ketika dia diproses. Amin. Life is a spiritual journey for transformation, self transformation. Ada sebagian orang, sebentar saya tarik mundur. Kalau ada biji ditaruh di toples, tertutup rapat, tidak ada air masuk, 30 tahun kemudian dia jadi apa? Tetap biji. Bayangkan ada 3 biji, yang satu dimasukkan toples, ini biji dengan benih yang sama, potensi yang sama. Yang kedua jatuh ke tangan ahli bonsai. Jadilah dia tumbuh, tapi bonsai. Konon ada sebuah pohon yang besar sekali, namanya pohon Jenderal Sherman di Amerika Utara sana. Tingginya 110 meter. Coba bayangkan dulu, 110 meter. Lingkar batangnya 26 meter. Orang Jawa bilang gede tenan. Lah kalau ini kakak adik ketemu, dia akan ngomong, "Lu kok gede tenan toh? Lah kok puancet toh?" Tangkap saudara. Yesusnya sama, Roh Kudusnya, Alkitabnya, gerejanya, pendetanya, hasilnya beda. Yang satu ini Anda nggak boleh ikut Tuhan Yesus, nggak boleh ikut-ikut Tuhan Yesus. Apa Pak? Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Anda tidak boleh tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kita harus mengalami transformasi. Dan tidak ada sebuah proses tanpa melibatkan rasa sakit. Nggak ada biji jadi tanah, jadi pohon kalau dia nggak jatuh ke tanah dan mati. Hidup yang dimultiplikasi
dikasih. Bukanlah hidup yang digenggam, hidup yang dilepas. Kenapa banyak orang 10 tahun ke gereja, dia setia, tapi dia nggak pernah berbuah. You are called not just to be faithful, you are called to be fruitful. Amin. Banyak orang mengira kerajaan surga itu pokoknya jadi orang baik. Pikirkan, hamba 1 talenta itu tidak melakukan perbuatan kriminal apapun. Dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri. Setuju? Tapi Tuhan itu berkata, engkau jahat, malas. Kemalasan adalah kejahatan. Karena hidup bukan diberikan, hidup bukan dititipkan. Kalau Bapak beri sama saya uang 10 juta, saya mau simpan di bank, saya mau taruh di bawah bantal, saya mau belikan sepeda motor, boleh nggak Pak? Boleh, sudah diberi. Kalau Bapak titip uang 10 juta kepada saya, 2 tahun kemudian saya wajib mengembalikan berapa? 10. Untung-untung kan nggak hilang, titip ya. Tapi kalau Bapak investasi sama saya 10 juta, 2 tahun kemudian saya kembalikan 10 juta, puas nggak Pak? Enggak. Bapak akan tanya begini, Pak, mana cuannya? Ngerti cuan? Profit. Paulus berkata, kasih karunia tidak sia-sia. Saya bahasakan Cina, Tuhan itu cuan nebus aku. Tetapi untuk sebagian orang, Tuhan itu bocuan. No fruit. Tidak berbuah. Kenapa? Karena digenggam. Karena hidup ini dimasukkan toples. Kalau 5 potong roti, 2 ekor ikan digenggam, dia akan jadi berapa? Tetap 5. Amin. When you release your ego. Kapan kita mau merilis ego kita? Ketika Anda menemukan cinta. Bukan sekedar pengajaran. When you find love. Cinta itu lebih kuat daripada maut. Engkau bisa memberi tanpa mencintai. Engkau gak bisa mencintai tanpa engkau ingin memberi. When you fall in love with Him, you are willing to give. Not because of teaching, because of love. Dan Tuhan tidak bicara cinta hanya dengan puisi yang indah. Dia bicara cinta dengan darah. This is my blood. I give it to you. That is a love. Dan Anda tidak bisa mengalami itu sampai Anda mengalami karya Roh Kudus. Ini bukan di sini. Ini ada di sini. Ketika saya dijamah Tuhan 25 tahun yang lalu, 27 tahun. Saya tidak menemukan agama baru. Saya mengalami sebuah kehadiran, sebuah cinta seorang Bapa. Dan salah satu doa begini, Tuhan, aku ini gak pernah tahu Engkau itu mencintai aku. Saya nangis 1 minggu. Dan saya berkata begini, Tuhan, jangan pernah ambil rasa cinta itu dalam hati saya. 27 tahun berlalu. By the grace of God. By the grace of God, I can say, I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart. Bukan karena saya baik, bukan karena saya mencintai dia lebih dulu, tapi karena saya mengalami dia mencintai saya lebih dahulu. Amin. Haleluya. Bagaimana karbon jadi berlian ketika dia mengalami proses. Amin.
pernah ada minyak kalau buat biji zaitun tidak di squeeze, tidak pernah ada air anggur kalau buah anggur nggak pernah di press, tidak ada pernah ada parfum wangi kalau bunga-bunga itu nggak pernah dilumat, tidak pernah ada kehidupan kalau hidup ini nggak diproses, dan tidak ada proses tanpa melibatkan rasa sakit. Itulah sebabnya Tuhan memberi Roh Kudus supaya kita bisa melewati proses. I want to be genuine. Aku ingin menemukan diriku. Aku ingin menjadi apa adanya. Aku ingin menjadi seharusnya aku ada. Yang kedua, aku ingin generous. Saudara, saya cantumkan kata-katanya Dalai Lama, bukan saya pengikutnya Dalai Lama. Supaya kita ini, orang ini ngerti. Jangan sampai kita nggak ngerti. Compassion is not religious business. It's a human business. It's essential for our own peace, mental stability, and essential for human survival. Kata-kata Tuhan, lupa saya cantumkan. Yang ku kendaki ialah belas kasihan. I want to be generous, constantly giving. Kenapa orang Sodom dihukum? Orang selalu bilang kalau dia melakukan imoralitas. No, bukan hanya itu. Di tengah-tengah kesenangan hidup, dia tidak peduli kepada orang sengsara dan miskin. Lawan dari kasih itu apa? Lawan dari cinta itu apa? Benci. Ya, tapi tidak. Lawan dari cinta. Anda untuk tidak mencintai, Anda tidak perlu membenci. Cukup tidak peduli. Tapi terima kasih pada Tuhan, Anda tidak diperintahkan mencintai semua orang. Setuju? Siapa yang menolong korban gempa bumi Haiti? Nyumbang. Enggak ada, saya juga enggak. Dan saya enggak merasa bersalah. Kenapa? Orang Haiti tidak Tuhan berikan sebagai sesama saya. Nangkep semua. Tapi pasti ada orang yang dihadirkan. Satu gereja, satu kantor, satu rumah, persekutuan yang ketika dia membutuhkan, amin, jangan tahan, ulurkan tangan. Compassion. Saya menulis buku Anda seorang pemberi atau pengambil. Saya ingin menjadi orang apa adanya waktu baca Alkitab. Siapa orang yang masuk surga? Waktu saya baca Matius 25. Ketika aku lapar, engkau yang keras memberi aku. Ketika aku haus, engkau. Tiba-tiba saya bilang, loh, yang masuk surga itu siapa ya? Ada kata kunci, pemberi. Amin. Pak, kita ini selamat karena iman. Amin. Saya orang yang percaya selamat karena iman. Saya teruskan, iman yang bagaimana yang menyelamatkan? Saya khawatir ada sebagian orang mengira dia punya iman, tapi sesungguhnya iman yang dia miliki cuma iman palsu. Apa buktinya, Pak? Enggak ada perbuatan. Dan iman yang palsu tidak bisa menyelamatkan. Amin. Ketika orang menutup lembarannya di bumi, ternyata orang sukses sama orang baik hati itu kenangannya lebih kuat orang baik hati. Setuju? Terlebih lagi orang sukses yang baik hati. Amin. Saudara, saya ingin mensimulasikan ada seorang namanya Tabita. Anda baca itu di Kisah Rasul. Rasul Petrus baru bangun tidur ini, dikerubut orang beberapa. Pendeta Petrus, tolong Pak, tolong doain ibu
Ya kenapa, siapa emangnya, siapa itu? Ya itu ibu kita. Ya tunggu sebentar, saya mau ganti pakaian dulu. Baik Pak, saya tunggu cepat ya Pak. Tiba-tiba waktu Pak Petrusnya baru mau ganti pakaian, ada orang lari. Brother, sister, saudara-saudara, ibu Tabita meninggal. Langsung orang yang berkerumun ini nangis semua. Ini imajinasi saya. Pak Petrusnya bingung. Kenapa emangnya kenapa? Iya Pak, itu ibu Tabita itu orangnya baik sekali. Ini baju ini dia yang ngasih. Dulu anak saya mau sekolah nggak punya seragam, dia loh yang belikan. Amin. I want to be generous. Jangan berhenti memberi, sekalipun kita lagi mengalami problem. Amin. Jangan berhenti berbuat baik. I want to be generous. Tetap menabur, sekalipun lagi nangis, Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Guru-guru sekolah minggu, mungkin masih muda, lagi putus pacar, jangan berhenti melayani sebagai guru sekolah minggu. Mungkin sambil nangis-nangis tetap khotbah. Jangan berhenti melayani Tuhan, sekalipun kita lagi menangis. Ketika Anda setia, Anda mengasihi Tuhan di tengah Anda menangis, Anda bagaikan satu nyala api, korban persembahan. I want to be generous. I want to be gracious. Yang terakhir, apa itu? Bermurah hati. Saudara, saya percaya tidak ada satupun orang lahir hidup tidak pernah disakiti. Siapa yang di sini tidak pernah disakiti? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Kalau ada yang angkat tangan, saya juluki Anda manusia ajaib. Tapi ada resep, ada cara untuk tidak pernah disakiti seumur hidup. Ada Pak? Ada. Siapa mau? Caranya gimana? Lahir langsung mati. Dijamin Anda nggak pernah patah hati, nggak pernah disakiti. Setuju? Kalau Anda hidup, Anda akan pernah disakiti. Tapi jangan gede rasa dulu. Anda dan saya pun terkadang juga menyakiti orang lain, walaupun tidak sengaja, betul? Tuhan itu roti, kita ini ikan. Ikan itu ada dagingnya, ada durinya. Biar pendeta juga ada durinya. Jadi jangan kaget. Nah, saya ingin lanjutkan dengan cerita. Betapa ku mencintai, tahu lagu itu? Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini, selalu menyertai. Teruskan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Saudara tahu nggak dari mana lagu ini lahir? Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Saya ceritakan. Jason pengarang lagu ini ketemu saya dan dia cerita. Profilnya silakan. Bapak. Dia punya teman SMP waktu di SMP. Dia sekolah di negeri, jadi temannya ini seorang gadis. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dan hamil. Dan dia begitu sakit hatinya, stres, dan dia gila. Dan karena dia gila, dia dipasung.
Selama dia dipasung, tidak ada satupun anggota keluarga, ayahnya juga enggak, ibunya juga enggak, saudaranya juga enggak. Dia ditaruh di ladang, di rantai. Hanya orang yang nganter makanan saja. Berapa lama Pak? 12 tahun. Saya sampai bengong-bengong dengar cerita itu. Makanya lagu ini memberkati saya. Saudara bayangkan 12 tahun nggak mandi, nggak keramas, nggak sikat gigi. Ih. Jangankan orang lain, keluarganya aja sudah nggak nganggap dia manusia. Satu hari rantai itu lepas. Kenapa? Berkarat. Dua hal yang dia mau lakukan. Dia mau bunuh bapaknya. Dan dia mau bunuh diri. Dan waktu dia mau melangkah, cerita ini saya membuat saya kagum sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada satu sosok yang hadir. Dan saya percaya karena saya mengalami. Dan berkata, aku mengasihimu. Kamu siapa? Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Saya masih ngomong begitu. Ampuni bapakmu. Dia berontak. Gak bisa Tuhan. Gak bisa, itu orang biadab. Merusak hidup saya. Mungkin seperti itu. Tuhan Yesus mendekat. Dan dia memeluk anak ini. Yang mamanya aja gak mau. Dia peluk. Dan dia merasakan aliran surga yang mengalir. Dan membebaskan dari kegilaan. Dia sembuh. Dia mandi, dia keramas, dia sikat gigi. Dia temui bapaknya. Dan dilepaskan pengampunan. Amin. Saya kadang-kadang nakal pikiran saya. Tuhan Yesus kok tahan nih sama baunya. Saya mengeluarkan uang. Tapi tentu saja saya nggak berani di hadapan Anda. Saya hanya cerita kalau saya ketemu anak-anak SMA. Saya kalau ada pertemuan pemuda, saya acungkan uang ini. Siapa yang berminat uang ini? Rupanya ada beberapa tangan yang angkat tangan. Ya. Lalu uang ini saya beginikan. Tangkap saudara. Siapa yang masih minat uang ini? Rupanya masih ada yang. Lalu uang ini saya ginikan. Saya injak-injak. Siapa yang masih minat? Rupanya yang angkat tangan tidak berkurang. Kenapa? Nilainya tidak berubah. Berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Anda harus tahu. Sebagian orang bilang, hidupku gak berarti karena aku gagal. Hidupku gak berarti karena aku gak punya uang. Hidupku gak berarti karena bla 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 bla. Orang menghina saya. Tapi Anda harus tahu, seberapa nilaimu di hadapan dia. Saya ingin tutup. 12 tahun yang lalu, di tengah krisis, saya bangun jam 3 pagi. Saya berteriak, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak kuat Tuhan. Tolong saya Tuhan. Apa yang terjadi? Ingat, saya pemikir bukan pelihat. Saya bukan orang yang suka lihat-lihat. Tapi malam itu, saya melihat sebuah penglihatan. Yesus berdiri di tahtanya. Lalu turun di depan saya. Seluruh ruangan saya dipenuhi, kamar saya dipenuhi hadir. Saya tersungkur seperti anak kecil. Saya nangis seperti anak kecil. Saya pegang kakinya dalam penglihatan itu. Saya bilang, Tuhan, Tuhan tolong saya, jangan tinggalkan saya ya Tuhan. Anda boleh berumur berapapun. Anda boleh punya cucu. Rambut Anda boleh putih. Anda boleh seorang direktur. Tapi ketika Anda berjumpa dengan dia, Anda dan saya tidak lebih seorang anak kecil. Amin. Saya nangis. Saya cuma bisa nangis. Dan dia berbicara. Saya tidak sedang berkata sama Tuhan. Setelah itu, dia sedang berkata-kata. Apa yang dia katakan? Saya surprise. Kenapa? Tuhan itu tidak berbicara bahasa Ibrani, Yunani, atau Inggris. Tetapi dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Saya percaya Tuhan bisa berbahasa Indonesia.
Amin. Dan dia berbicara bahasa Indonesia yang agak Surabaya. Loh, ini pengalaman saya paling tidak. Kenapa Pak? Dia membuka kata-kata begini. Ndak usah susah ya. Ndak itu bahasa apa? Surabaya. Kalau bahasa Indonesia itu tidak. Bahasa Jakarta apa? Enggak. Betul ya? Ndak. Loh, Tuhan kok tahu ndak ya? Saya itu belakangan baru mikir, lu Tuhan itu ngomongnya kok enggak ya? Dia tidak hadir sebagai penguasa raja. Kenapa? Waktu itu teler kok saya. Saya ngalamin ini bukan karena saya rohani. Bukan karena saya puasa 40 hari. Karena saya habis. Karena saya putus asa. Dan Tuhan berbelas kasihan. Enggak usah, setiap kata-kata saya kenal, saya ingat. Saya tahu, saya bisa ngerti kenapa Paulus berubah. Dia berkata begini, enggak usah susah. Aku tahu susahmu. Enggak usah susah. Ya, pakai iya. Saya tambah nangis seperti anak kecil. Lalu dia mengulurkan tangannya dan kepala saya dipegang. Seperti bapa menghibur anaknya. Udah. That's serious. Itu yang merubah hidup saya. Pelayanan yang saya kerjakan hari ini lahir dari pengalaman itu. My God is real. Dan dia berkata gini, aku akan memulihkan hidupmu. Dan saya menoleh melihat dia, lamanya saya tunduk, dia melihat saya. Dan dia tersenyum. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dia bukan cuma kasih, dia itu baik. Hari ini saya gak menyesali krisis itu. Saya tidak menyalahkan, saya benar mereka salah. Malam itu manusia membuang saya. Malam itu keadaan belum berubah. Tapi one thing that I know, He stand beside me. Dia berdiri di samping saya. Bukankah saya baik? Bukankah saya benar? Bukan karena saya benar. Karena dia mengasihi saya. Dia tidak membuang saya. Oleh sebab itu saya katakan saya berhutang kepada dia. Saya berhutang kepada dia. I want to be gracious. Ampunilah orang yang bersalah kepada Anda. Amin. Itulah kerajaan surga. I want to be genuine. I want to be generous. Giving. And I want to be gracious. Dosanya orang jahat itu apa? Nyakiti orang. Betul enggak? Tapi ada dosanya orang baik. Orang Kristen kan orang baik-baik toh. Amin. Anda anak Tuhan orang baik enggak? Nah, orang baik itu bisa punya dosa. Apa? Orang baik itu tidak nyakiti orang, betul enggak? Tapi dia disakiti orang, sakit hati, itu dosanya orang baik. Dosa itu, sama. Anda lepaskan. Ketika Anda berjumpa dengan dia, waktunya sudah gak cukup, Anda akan ketemu sebuah tahta. Dan dari tahtanya mengalir air. Yeskiel Rasul Yohanes mengalami penglihatan yang sama. Kemana sungai itu mengalir, di situ air yang pahit, air yang asin jadi sembuh. Anda lihat orang itu semakin tua, kalau dia tidak mengalami Tuhan, semakin skeptis, betul tidak? Kenapa? Semakin tua makin banyak pengalaman ditipu, betul nggak? Makin melihat kepalsuan, makin banyak kotoran yang masuk dalam hati kita. Tapi Anda boleh berumur 50, 60, 70, tetapi ketika Anda mengalami air itu menyembuhkan dan memulihkan, membersihkan, Anda bisa memiliki hati seperti anak kecil sekalipun umurmu 50, 60, 70. Amin. Anda bisa bersuka cita. Anda boleh mengalami dan tetap percaya cinta itu ada. Ada banyak orang setelah umur 40, 50 dia berkata, apa itu cinta? Nggak ada itu. Serius, saya sudah temui banyak orang. Nggak ada itu. Yang ada cuma satu, uang. Saya berkata,
saya percaya dengan cinta. Saya mau hidup dalam cinta. Saya mau mati bersama cinta. Tuhan, cinta itu seringkali gak masuk akal. Kenapa? Kalau cinta itu masuk akal, Yesus gak mati di salib. Betul gak? It's beyond. Tapi cinta itu Anda dan saya butuhkan. Yesus tidak berkata cerita tentang cinta. Yesus hadir supaya Anda menikmati cinta itu. Taste, drink. Not here, drink. Siapa yang haus, ambil dan minum. Caranya gimana, Pak? 1, Anda percaya. 2, Anda harus mau jadi seperti anak kecil. Apa ada? Lukas 18 ayat 17 kalau nggak salah. Atau 17 ayat 16. 18 ayat 17. Kalau siapa tidak menyambut kerajaan surga seperti anak kecil, dia nggak bisa mengalami. Makanya saya bahasakan untuk mengalami Tuhan, syaratnya 1. Syaratnya ada, salah satu syaratnya adalah Anda tidak boleh jaim. Amin. Jangan jaim. Maka Anda akan mengalami Tuhan. Anda bisa mengalami Tuhan bersama Roh Kudus. Lepaskan pengampunan, berbuat baik, menemukan dirimu di dalam Dia. Bukan kata orang, temukan jubah Bapa itu dalam hidupmu. Ketika kita mengakhiri hidup kita, menutup lembaran, kita berkata, sudah selesai. Anda tidak lahir untuk mati. Anda dan saya lahir untuk abadi.